Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita dipertemukan malam hari ini lewat ibadah Pelkat. Kita percaya ini adalah anugerah daripada Tuhan untuk saudara dan saya. Karena itu mari kita mensyukurinya lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Saudaraku, bacaan Alkitab kita dari kitab Amos 4 ayat yang ke-4 dan 5 yang sudah kita baca bersama tadi, dengan tema khotbah kita dalam SBU yaitu ibadah yang munafik. Saya pikir ini satu koreksi besar bagi kita untuk membawa kita kepada kesadaran bahwa Allah tidak menginginkan ibadah yang dikemas dengan kemunafikan. Ibadah yang penuh dengan kepura-puraan, ibadah yang asal-asalan, sekedarnya, tidak. Karena berbicara ibadah kepada Allah itu adalah kesediaan dari diri secara total untuk diberdayakan sebagai bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita betul-betul selalu memiliki kerinduan merancang sebuah ibadah dalam ketulusan, kejujuran, keikhlasan, supaya Allah menerima ibadah kita dan tentunya itu menjadi berkat untuk kita. Karena ibadah yang tidak diberkati Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Dan sangat amat disayangkan saudaraku kalau kemudian ibadah kita menjadi sesuatu yang sia-sia. Kita udah tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan, kita khusus untuk datang ke rumah Tuhan, tapi hanya karena sekedarnya saja. Tidak berdampak baik kepada kita. Untuk apa? Mendingan kita cari uang, katakan begitu. Mendingan kita kerja siang malam untuk mencari nafkah, katakan begitu, daripada sekedarnya saja kita beribadah. Hanya untuk menunjukkan kepada orang, aku orang Kristen, aku ke gereja, aku pegang Alkitab, aku berdoa. Tapi kemudian itu tidak menjadi spirit bagi kita untuk merubah diri, untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Ada cerita tentang setan dengan si pengembara. Satu ketika saudaraku, si pengembara yang berjalan melewati sebuah gereja, dan di depan pintu gereja itu ada sosok yang sedang mengamat-amati orang-orang yang sedang beribadah di dalam gereja, dan ternyata itu setan. Lalu si pengembara ini menegur si setan ini dengan berkata, "Hei setan, sudahlah, pulanglah kamu ke rumahmu. Lihat, tidak ada lagi orang yang akan bisa engkau pengaruhi. Mereka sudah berdoa luar biasa, bahkan ada yang menangis, ada yang berteriak, haleluya, puji Tuhan, dan seterusnya. Mereka sangat kusuk menyembah Tuhan mereka. Sudah tidak akan mungkin mereka diganggu lagi, dipengaruhi lagi." Tapi Bapak Ibu tahu nggak apa jawaban setan ini kepada si pengembara? Dengan entengnya dia menjawab, "Benar kawan, apa yang kau katakan itu sangat-sangat benar. Saya tidak membantahnya, karena memang di dalam gereja sana nampak sekali orang dengan kusuknya berdoa, bernyanyi, sampai meresapi lagu itu dengan air mata yang bercucuran sebagai tanda penyesalan dan seterusnya. Tapi ingat, itu cuma di dalam. Ketika mereka keluar dari gereja, baru ada di pintu gereja, mereka sudah kembali seperti sedia kala. Mereka lupa kalau mereka sudah menangis di dalam, mereka sudah berdoa di dalam, mereka sudah bernyanyi di dalam, mereka dengar firman Tuhan di dalam. Yang mereka tahu apa yang akan mereka lakukan di luar untuk bisa mengisi perutnya supaya tidak lapar. Bagaimana mereka mengumpulkan uang supaya bisa belanja sepuasnya dan seterusnya. Mereka sudah gak peduli lagi dengan firman dan apa yang mereka lakukan dalam gereja. Dan itu kenyataan saudaraku, itu yang terjadi saudaraku dalam kehidupan kita, sadar atau tidak.
Jadi gereja atau ibadah itu hanya ritual, kebiasaan. Kalau hari Minggu tidak ke gereja rasanya lain. Karena memang itu sudah dikondisikan, ditentukan. Minggu itu adalah ibadah. Nah ini saya pikir saudaraku yang perlu kita tahu. Supaya kita tidak sekedarnya saja beribadah. Tuhan tidak mau. Karena Tuhan selalu meminta totalitas kita dalam mengabdi kepadanya. Kalau kita belajar dari tema khotbah kita saat ini, ibadah yang munafik, maka tentu kita akan tahu menjabarkannya apa maksudnya. Ini mau menegur kita. Kalau ibadah selalu minta dikhususkan. Ada loh Bapak Ibu, sadar atau tidak, orang itu sudah patok. Pokoknya saya punya tempat duduk di sini ya. Ketika ada orang yang ambil tempat duduk itu, dia datang, minggir, ini sudah tempat saya. Dia pikir ini ruang ibadah, ini miliknya. Dia berhak untuk menentukan dia duduk di mana dan seterusnya. Tidak demikian saudaraku. Kita bukan sedang menyinggung seseorang, tapi kita mau berbicara, mari kita beribadah betul-betul dengan ketulusan hati, kemurnian jiwa, supaya ibadah kita ini saudaraku diterima oleh Allah. Roma 12 ayat 1 dia katakan, ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh. Jadi kalau kita sudah persembahkan tubuh kita di totalitas hidup kita, saya sangat yakin kita datang ibadah betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak sombong, kita tidak mentang-mentang, kita tidak cari nama, kita tidak melakukan itu supaya dipuji, tidak. Tapi betul-betul kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka manage hati ini, jiwa ini, pikiran ini, perasaan ini supaya apa? Kita mampu gerakkan seluruh organ tubuh kita menyembah Allah. Supaya ibadah kita tidak seperti yang ditulis di tema ini, ibadah yang munafik. Atau seperti judul bacaan kita pada malam hari ini, tentang ibadah orang Israel adalah ibadah jahat. Tidak, karena kita memberikan ruang kepada Allah dalam penyembahan kita dari ketulusan jiwa yang memuliakan Allah. Ini saudaraku, sepele menurut kita selalu soal ibadah, tapi itu menjadi penentu bagi Tuhan apakah kita beriman kepadanya atau tidak. Jangan main-main soal ibadah. Ini saudaraku yang mesti kita pahami, supaya betul-betul kita beribadah dalam rangka memuji memuliakan Allah. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Selamat membuktikan saudaraku, tidak ada yang tidak bisa di dalam Tuhan. Semua bisa, asal kita mau betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan, Dia tahu jalan terbaik untuk kita. Saya mau tutup khotbah ini dengan satu pujian supaya ini menjadi spirit bagi kita. Bagaimana kita betul-betul mau hidup dalam kekudusan supaya ibadah kita juga kudus. Ya, ada jalan, Tuhan pasti kasih jalan. Lagunya begini saudaraku. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka
jalan. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Jadi saudaraku, pasti Tuhan kasih jalan untuk kita beribadah seperti yang Tuhan inginkan, asal kita mau hidup suci. Selamat berkarya untuknya. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Amin.